warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa bertemu dalam kegiatan kita, kegiatan rutin pembelajaran praktek qiraah ya, untuk memenuhi tugas kita sebagai mahasiswa, yakni mata kuliah praktek qiraah yang diampu oleh Bapak Nuryana. Pada kesempatan kali ini kita memperoleh tugas untuk melafalkan beberapa bacaan gharib. Yang kita ketahui bahwa beberapa ayat dalam Al-Quran itu memiliki bacaan yang berbeda dari biasanya yang kita sebut dengan gharib. Malam hari ini kita akan membahas 5 bacaan itu, dimulai dari saktah, ada ismam, ada tashil, ada naql, dan yang terakhir adalah bacaan imalah. Selanjutnya saya serahkan ke Pak Hizam untuk memaparkan materi tersebut. Silahkan Pak Hizam. Ya, langsung saja ya. Terima kasih Bu Tuti. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama yaitu tentang saktah. Saktah ialah berhenti sejenak, tidak boleh bernafas sekedar satu alif. Di Al-Quran ada 4. Yang pertama di Quran surah Al-Kahfi ayat 1-2. Bunyinya riwaja qayyima. Kemudian yang kedua Quran surah Yasin ayat 52. Bunyinya mimma qadina hadza. Yang ketiga di Quran surah Al-Qiyamah ayat 27. Bunyinya waqila man rabb. Kemudian yang keempat Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Bunyinya kalla bal rona. Oke, sampun. Terima kasih Pak Hizam. Dimulai dari saya ya, yang akan membaca surah Al-Kahfi ayat 1-2 juz 15 tentang bacaan saktah. Bunyinya iwaja qayyima. Yang selanjutnya ada di dalam surah Yasin ayat 52 juz 23. Mimmarqodina hadza. Selanjutnya terdapat di surah Al-Qiyamah ayat 27 juz 29. Bunyinya waqilaman raq. Selanjutnya yang keempat terdapat di surah Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30. Bunyinya kallabal rona. Terima kasih. Monggo. Selanjutnya Pak Ervin. Baik, selanjutnya saya melanjutkan yaitu bacaan saktah. Yang pertama pada ayat Al-Kahfi ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Aywaja qayyima. Selanjutnya surah Yasin ayat ke-52. Mimmarqadina hadza. Selanjutnya Al-Qiyamah ayat ke-27. Waqila man raq. Selanjutnya Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rona. Terima kasih. Pak Ervin silahkan, mumpung bagus sinyalnya. Baik, ya langsung saja untuk saktah yang pertama berada di Quran surat Al-Kahfi ayat 1-2. Bunyinya aywaja qayyima. Yang kedua Quran surat Yasin ayat 52 juz 23. Bunyinya mimmarqadina hadza. Yang ketiga dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Yang keempat
Quran surat Al-Mutaffifin ayat 14. Kalla bal rona. Terima kasih. Mbak Fani, silahkan. Baik, terima kasih. Yang pertama, Quran surah Al-Kahfi. Wajah qayyima. Yang kedua, Quran surah Yasin. Mimmarqadina hadza. Enggak. Yang ketiga, Quran surah Al-Qiyamah. Wa qila man raq. Yang keempat, Quran surah Al-Mutaffifin. Kalla bal rona. Baik, terima kasih. Silahkan koreksinya Bapak Ibu. Monggo Pak Izam. Kalau dari saya, insya Allah cukup Bu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Lanjut ke materi berikutnya Pak, bacaan Ismam. Ya, untuk soal yang kedua adalah bacaan Ismam. Ismam ialah isyarah mencucu di tengah dengung. Di Al-Quran hanya ada satu, yaitu terdapat di surah Yusuf ayat 11. Bunyinya, la ta'manna. Mohon maaf, saya ulangi. La ta'manna. Jadi bacaan mencucu di tengah manna. Bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih. Selanjutnya saya yang membaca ya. Bacaan Ismam yang terdapat di surah Yusuf ayat 11. Bunyinya, la ta'manna. Terima kasih. Lanjut Pak Sodik. Baik, saya akan melafazkan bacaan Ismam pada surah Yusuf ayat ke-11. La ta'manna. Terima kasih. Pak Ervin. Langsung baca nggih. Nggih. La ta'manna. Lanjut Mbak Fani. Baik, terima kasih. La ta'manna. Koreksinya Pak Izam. Untuk bukan ya. Kurang lama. La manna. Tapi diulangi. La ta'manna. Cukup. Enggak, bapak-bapak ibu yang lain cukup. Sudah cukup Pak. Lanjut ke bacaan selanjutnya yakni tahsil ya Pak ya. Silahkan. Bismillah. Untuk soal yang ketiga adalah bacaan tashil. Tashil ialah meringankan bacaan hamzah. Bacaan hamzah yang kedua. Saya ulangi. Tashil ialah meringankan bacaan hamzah yang kedua. Di Al-Quran hanya ada dua. Satu Mohon maaf. Pak, satu. Mohon maaf. Kurang fokus, mohon maaf. Saya ulangi. Soal yang ketiga adalah tashil. Tashil ialah meringankan bacaan hamzah yang kedua. Di Al-Quran hanya ada satu, terdapat di surah Fussilat ayat 44. Bunyinya, Ar-Jamiyu. Saya ulangi. Ar-Jamiyu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang lain. Terima kasih. Saya yang akan mempraktekkan pertama kali ya. Bacaan tashil. Bunyinya ar-jamiyum.
A'jamiyyun wa arabi. A'jamiyyun wa arabi. Begitu ya Pak ya? Baik, saya lanjutkan bacaan tashil pada surah Fusalat ayat ke-44. A'jamiyyun. Saya ulangi. A'jamiyyun. Terima kasih, mohon koreksinya. Lanjut Pak Ervin. Bagaimana kondisi sinyalnya? Lanjut. Nggih. Namun Mas, Nggih, tidak apa-apa. baik nggih. Nggih. A'jamiyyun. Saya ulangi. A'jamiyyun. Lanjut ke Mbak Fani, silahkan. Langsung saja. A'zamiyu. Silahkan koreksinya, Pak. Pak Izam, ada koreksi? Atau kurang jelas, Pak, suaranya? Mungkin bapak-bapak atau ibu yang lain dulu. Kalau Mbak Fani sudah jelas tadi, hanya jim masih dikoreksi di huruf jim ya, bukan za tapi ja. A, Za. Za. ja, 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 ja. Za. Iya. A'zamiyu. Nah, untuk bacaan jim, nafas ditahan, suara ditekan. Jangan sampai ada nafas yang keluar. Ya, bukan za, bukan za, tapi ya. A'zamiyu. Kurang, kalau jimnya kurang sedikit. Za. Sini Mbak, huruf J. Jajan mungkin Mbak, jajan. Nah, Za. jajan lah. Coba. Zazan. Jajan. Coba. Jajan. Nah, begitu pakai huruf J. Zajan. Jajan. Iya, begitu. Lebih dekat ke J ya. Itu saja koreksinya. Lanjut ke bacaan nakal Pak Hizam, silahkan. Bismillah, untuk soal yang keempat ya, bacaan nakal. Nakal ialah memindahkan harokat kasroh kepada lam. Terdapat di surah Al-Hujurat ayat 11. Bunyinya bi'sal ismu dibaca bi'salismu, lafalnya bi'sal ismu, tapi bacanya bi'salismu. Saya ulangi, bi'sal ismu dibaca bi'salismu. Monggo bapak-bapak ibu-ibu, monggo. Ya, bacaan nakal. Nakal tulisannya bi'sal ismu, bacanya bi'salismu. Saya ulangi lagi ya. Tulisannya bi'sal ismu, bacanya bi'salismu. Monggo Pak Sodik, silahkan. Baik, saya akan melafazkan huruf nakal. Bacaan huruf nakal yaitu pada surah Al-Hujurat ayat ke-11. Bi'salismu. Bi'salismu. Terima kasih. Lanjut Pak Ervin.
sepertinya gangguan lagi nih ya. Oh, sudah bisa. Sudah bisa, Bu. Iya. Langsung saja ya, untuk bacaan nakal, tulisannya bi'sal ismu, dibaca bi'salismu. Saya ulangi, tulisannya bi'sal ismu, dibaca bi'salismu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Ervin. Lanjut Mbak Fani, silahkan. Bacaan nakal, tulisannya bi'sal ismu, bacanya bi'salismu. Sampun. Ya, ke bacaan terakhir, bacaan imalah Pak. Silahkan dijelaskan Pak Izam. Oke, untuk yang soal yang kelima adalah bacaan imalah. Imalah ialah memiringkan, mohon maaf. Imalah ialah memiringkan bunyi fathah kepada kasroh. Imalah ialah memiringkan bunyi fathah kepada kasroh. Di Al-Quran hanya ada satu, yaitu terdapat di surah Hud ayat 41. Lafal atau tulisannya majroha, tapi bacanya majreha. Majroha dibaca majreha. Majreha. Monggo, yang lain monggo. Imalah di Al-Quran hanya ada satu, terdapat di surat Hud ayat 41. Tulisannya majroha, dibaca majreha. Begitu. Lanjut Pak Sodik. Baik, saya akan melafalkan bacaan imalah, di mana bunyi fathah dimiringkan jadi kasroh, ya. Itu pada surah Hud ayat ke-41, yaitu majreha. Terima kasih. Pak Ervin, silahkan. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk bacaan imalah dalam surah Hud ayat 41. Baca majreha, dipangi, tulisannya majroha, dibaca majreha. Mbak Fani, silahkan. Baik, terima kasih. Imalah, tulisannya majroha, bacaannya majreha. Koreksinya Pak Silakan Izam. Pak. Ada koreksi? Atau sudah cukup? Untuk koreksinya insya Allah dari saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Bu Fani Alhamdulillah selesai juga belajar kita pada malam hari ini. Kita niati semuanya lillahi ta'ala, belajar menuntut ilmu. Katanya al ilmu bila amalin kasyajaru bila thamarin. Ya. Demikian, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pengantar mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekhilafan, kekurangannya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.